Polisi bersama tim forensik lakukan otopsi terhadap jasad korban pelajar yang tewas usai ikuti latihan pencaksilat. Pemilik rumah lama yang merupakan suami dari kerangka manusia yang dicor ditetapkan sebagai tersangka. Kementerian Sosial bekerja sama dengan sejumlah pihak menggelar operasi katarak gratis di Tulungagung. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Setelah melakukan penyidikan dan bekerja sama dengan Polres Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Polres Blitar akhirnya bisa mengungkap identitas kerangka perempuan yang diduga dibunuh dan dicor di dalam kamar. Korban diketahui bernama Fitriani, warga Kecamatan Kondak, Sulawesi Tenggara. Setelah memintai keterangan saksi-saksi dan bekerja sama dengan Polres Konawe, Sulawesi Tenggara, Polisi Blitar berhasil mengungkap identitas korban. Korban diketahui bernama Fitriani, 21 tahun, warga Kecamatan Kondak, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan keterangan pihak keluarga di Sulawesi Tenggara, keluarga membenarkan korban merupakan salah satu keluarganya yang tinggal di Jawa Timur, yang merantau dengan suaminya yaitu Supriyo Handoko. Kasih Humas Polres Blitar Kota Ibtu Samsul mengatakan, menurut keterangan yang diberikan oleh kakak korban di Sulawesi Tenggara, korban terakhir menghubungi keluarga 2 tahun yang lalu. Sejak saat itu, korban tidak pulang ke rumah dan hilang komunikasi dengan keluarga. Perkembangan kasus Ponggok di Sambacem, Kecamatan Ponggok. Saat ini Satreskrim sudah koordinasi dengan lapor Polda Jatim untuk menentukan siapa jasad perempuan tersebut. Ya. Jadi untuk menetapkan tersangka kita harus menunggu hasil dari lapor tersebut dan gelar perkara. Saat ini masih dilaksanakan gelar perkara, dan untuk perkembangan selanjutnya Satreskrim telah bekerja sama dengan Polsek Konda, ya, Polsek Konda di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di alamat orang tua korban tinggal. Ya, jadi orang tua korban yang diwakili oleh kakaknya sudah dihubungi lewat polsek sana. Nah, nanti dari pihak keluarga korban akan datang ke Blitar untuk memastikan korban tersebut adalah adiknya. Apa yang didapat dari Sulawesi Utara? Sulawesi Utara ya? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Nah, yang didapat dari sana informasi apa saja? Yang didapat dari sana yaitu betul bahwa itu adalah saudaranya. Fitriani. Iya. Itu atas nama Iya. Fitriani. Melalui Buka Polsek Bukartini dan Pak Kepala Desanya sudah menyatakan itu. Ya, nanti untuk memastikan tersebut, keluarganya akan datang ke Blitar. Sudah dipastikan bahwa korban ini adalah istri dari S itu sendiri. Iya. Apakah Fitriani ini juga ada informasi sudah berapa lama tidak pulang ke Sulawesi Tenggara? Informasinya juga sudah lama tidak pulang, karena untuk berapa tahunnya tidak secara pasti belum tahu, tapi lama tidak pulang. Informasinya kapan terakhir menghubungi pihak keluarga? Untuk terakhir menghubungi keluarganya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu. Ya. Diberitakan sebelumnya, warga Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digegerkan dengan temuan kerangka manusia yang dicor di dalam kamar. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan.
Untuk mengungkap kasus kematian seorang pelajar salah satu SMP di Tulungagung, Jawa Timur yang sempat mengeluh sakit usai mengikuti latihan pencak silat, polisi bersama tim kedokteran forensik melakukan otopsi terhadap jasad korban. Hasilnya ditemukan sejumlah luka dalam yang diduga menjadi penyebab kematian. Autopsi terhadap jasad REB, pelajar salah satu SMP negeri di Tulungagung, warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur, dilakukan oleh tim kedokteran forensik RSUD Dr. Iska Tulungagung bersama tim dari Satreskrim Polres setempat. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tulungagung, Ibda Fatahillah Aslam Firmansyah mengatakan, dari autopsi tersebut ditemukan sejumlah luka dalam di tubuh korban. Luka tersebut ditemukan di bagian dada dan bagian kepala belakang. Luka paling fatal adalah terjadinya pendarahan di rongga otak yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Untuk memastikan penyebab pendarahan otak tersebut hingga Rabu malam, polisi terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan mencermati rekaman CCTV. Diduga korban sempat mengalami kekerasan saat mengikuti latihan pencak silat. Untuk hasil otopsinya sementara luka dalam. Untuk lebih lanjutnya kami sedang menunggu hasil resum singkat, nanti akan kami proses tindak lebih lanjut. Di bagian apa nih yang paling fatal? Bagian leher belakang dan rongga dada, daerah sini. Tadi sekilas melihat. Yang menyebabkan kematian? Pendarahan dalam rongga otak, tapi untuk kenapa terjadi pendarahan di dalamnya masih kami selidiki, masih kami periksa saksi-saksi, termasuk keluarga korban yang masih berduka. Untuk yang sudah kami periksa adalah yang ada di TKP lapangan. Berapa orang kan? Tadi kami amankan 5, cuman untuk keterangan lebih lanjutnya masih kami proses selidik. Sudah mulai mengerucut ke... Sudah ada pengerucutan, terduga 2. Ya, salah satunya adalah yang berada di dalam lapangan. Dugaannya apa nanti? Tendang atau seperti apa? Masih belum tahu dari pengakuan, masih kami periksa, masih dalam proses karena juga tadi baru kami panggil sore, masih dalam tahap pemeriksaan. Tapi saksi yang dipanggil mengakui tidak sempat kontak fisik dengan korban. Memang mengakui karena terdapat bukti CCTV juga. Dalam tersebut melaksanakan latihan, bukti kontak fisiknya ada, korban juga terjatuh, mungkin mengerucutnya kedua orang tersebut. Dan ada jam pastinya itu pada saat jam pastinya adalah pada saat pelaksanaan latihan Sabtu sore. Jam 4, jam 3, sekitar itu. Tapi untuk bukti CCTV-nya, untuk penyelidikan lebih lanjut dari proses hari Sabtu sampai hari Selasanya masih kami lidik. Dan berarti sempat ada luka di keluhan di punggung itu bukan menjadi penyebab ya? Masih kami proses lidik, masih belum kami periksa juga. Setelah ini dipulangkan berarti sudah korban jenazahnya bisa langsung dimakamkan. Sudah bisa dimakamkan. Ya. Saat latihan pencak silat yang digelar di salah satu SMA di wilayah Ngunut tersebut terdapat 5 orang. 3 orang merupakan siswa dan 2 orang lainnya adalah pelatih. Diduga korban mengalami kekerasan fisik sehingga terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur ke tanah. Kasus kematian pelajar berusia 15 tahun tersebut kini tengah ditangani unit PPA Satreskrim Polres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Pemilik rumah lama yang merupakan suami dari kerangka manusia yang dicor ditetapkan sebagai tersangka. Simak laporannya sesaat lagi. Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama.
Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Penyidik kepolisian Resor Tulungagung, Jawa Timur akhirnya menetapkan 1 orang sebagai tersangka dalam kasus tewasnya pelajar SMP yang meninggal dunia usai ikut latihan pencaksilat. Tersangka dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Kasus tewasnya REP Robi Enzo Bimantara, pelajar kelas 3 SMP warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur, yang meninggal usai mengikuti latihan pencaksilat akhirnya terungkap. Penyidik Satreskrim Polres Tulungagung menetapkan pelatih korban DAR dan Adzina Rahman, warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, juga sebagai tersangka. Kapolres Tulungagung AKBP Teguh Arsya Kadafi menyatakan, penetapan tersangka ini setelah melalui proses penyidikan dan didukung saksi-saksi serta bukti-bukti yang ada, di antaranya rekaman kamera pengawas. Kapolres menegaskan pihaknya akan memproses kasus ini hingga ke persidangan di pengadilan. Menurut keterangan polisi, kasus tersebut berawal ketika pada Sabtu 18 November sore, korban mengikuti latihan pencaksilat di SMA Negeri 1 Ngunut bersama 3 orang rekannya. Saat latihan itulah korban ditendang oleh tersangka pada bagian dada hingga terpental jatuh ke belakang. Usai latihan, korban mengeluh sakit pinggang pada keluarganya. Selang 2 hari kemudian, atau pada Selasa 21 November pagi, korban mengalami panas tinggi hingga 41 derajat Celcius. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, namun keesokan harinya yakni Rabu 22 November pagi, korban mengalami kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Berdasar hasil otopsi yang dilakukan di instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung, diketahui jika korban mengalami pendarahan otak hingga menyebabkan korban meninggal. Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 dengan TKP SMA Negeri 1 Ngunut. Peristiwa ini terjadi manakala korban saat itu sedang berlatih kegiatan bela diri silat, di mana tersangka yang kemudian merupakan pelatihnya melakukan tindakan pelatihan yang kemudian menyebabkan luka dan cedera dari korban, yang kemudian luka dan cedera itu menyebabkan korban meninggal dunia. Saat ini terkait dengan tersangka sudah kami tahan dan peristiwa ini akan kami proses dan lanjutkan hingga ke persidangan. Nanti untuk lebih jelasnya terkait peristiwa ini akan disampaikan oleh Kasat Reskrim. Jam 15.30 latihan. Setelah itu pelaku ini melaksanakan pemanasan, beberapa item pemanasan. Setelah itu pelaku ini menendang di sekitaran dada, perut, dan kaki. Itu korban dan beberapa rekan lainnya mengalami seperti itu juga, tetapi korban terpental hingga terjatuh ke belakang. Kepalanya, makanya dari hasil otopsi kemarin ada resapan darah di belakang. Itu terus korban pulang ke rumah menyampaikan kepada ibunya bahwasannya pinggangnya sakit. Setelah itu sempat diolesi oleh ibunya counterpan di sekitaran pinggulnya. Setelah itu pada hari Senin dia memberitahukan pada ibunya bahwa dia sakit lagi. Akhirnya korban diperiksakan dengan ibu dan kakaknya ke rumah sakit, di ronsen. Setelah itu bisa kembali ke pulang. Pada hari Selasa tanggal pagi hari, dini hari jam 4 itu mengalami panas tinggi sekitar 41 derajat. Selama perawatan di rumah sakit 1 hari, pada hari Rabu korban jam 7.30 ditetapkan meninggal dunia. Pelaku akan dikenakan pasal 76C, Junto 80 ayat 1, 2, dan 3
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Dalam kasus ini, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Untuk proses hukum lebih lanjut, kini tersangka ditahan di Mapolres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wiyanto melaporkan. Pemilik rumah lama yang merupakan suami dari kerangka manusia yang ditemukan terkubur dan dicor di dalam rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku mengakui telah membunuh sang istri tepat 2 tahun yang lalu. Satreskrim Polres Blitar Kota telah menetapkan Supriyo Handono alias Nuhan sebagai tersangka dalam kasus temuan kerangka manusia yang dicor di dalam rumah. Supriyo Handono mengakui telah membunuh sang istri Fitriana tepat 2 tahun yang lalu. Bukan hanya membunuh, Supriyo Handono juga mengubur sang istri di dalam ruangan kamar. Setelah dikubur, Supriyo Handono juga langsung mengecor lantai kamar tersebut. Sejumlah barang bukti yang digunakan Supriyo Handono untuk membunuh sang istri juga telah dikantongi polisi. Sementara untuk motif, saat ini polisi tengah melakukan pendalaman lebih lanjut. Perkembangan kasus penemuan tengkorak di Bacem, Kecamatan Ponggok, Satreskrim Polres Blitar Kota telah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan telah dilaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut telah terpenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk menjerat SR, pemilik rumah pertama, untuk ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan istrinya yang bernama Saudari Fitriani tersebut. Sebelumnya polisi telah memastikan bahwa kerangka manusia yang ditemukan terkubur dalam kamar di sebuah rumah di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar adalah Fitriana. Ia merupakan istri dari Supriyo Handono yang berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Kementerian Sosial bekerja sama dengan sejumlah pihak menggelar operasi katarak gratis di Tulungagung. Simak laporannya sesaat lagi. Di, malam Om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Ingin bernostalgia lewat lagu atau mengingat memori masa lalu? Mari bergabung bersama Tembang Rindu di Doho TV setiap hari Jumat jam 20 waktu Indonesia Barat. Di, malam Om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Baik pemirsa, kita kembali di Doho hari ini.
Untuk menurunkan angka kebutaan di Jawa Timur, Kementerian Sosial bekerja sama dengan sejumlah pihak menggelar operasi katarak gratis di Tulungagung. Dalam giat yang digelar di RSUD Dr. Iskak Tulungagung tersebut, terdapat 150 orang yang mengikuti operasi katarak gratis tersebut. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini saat berkunjung ke Tulungagung, Jawa Timur menyatakan bahwa operasi katarak memiliki urgensi besar karena mampu mencegah potensi munculnya disabilitas baru, di mana salah satu penyebab kebutaan adalah keterlambatan operasi katarak. Untuk itu pihaknya menggandeng pihak-pihak yang peduli menggelar operasi katarak gratis di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Animo masyarakat Tulungagung untuk mengikuti operasi ini cukup tinggi, dengan jumlah 450 pendaftar selama masa screening. Dari jumlah tersebut dipilih 150 pasien yang memenuhi syarat untuk segera menjalani operasi. Sementara yang lain harus menunggu karena beberapa di antaranya memiliki masalah diabetes tinggi, hipertensi, dan sebagainya. Sejak menjabat sebagai Menteri Sosial, Risma mencatat bahwa sebanyak 6.000 pasien katarak di seluruh Indonesia telah berhasil menjalani operasi. Mereka kini bisa kembali sembuh dan terbebas dari resiko kebutaan. Risma berharap operasi katarak bagi ratusan pasien ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga pasien dapat segera kembali beraktivitas normal dan meningkatkan produktivitas. Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung Zuhrotul Aini menyatakan, saat ini pihaknya memiliki 3 dokter spesialis yang bisa menuntaskan operasi katarak terhadap seluruh pasien tersebut paling lambat akhir November mendatang. Nah, kenapa kegiatan ini kita lakukan? Jadi temuan saya itu para warga yang disabilitas, karena Kemensos tugasnya juga menangani disabilitas, itu buta lantaran terlambat operasi katarak. Nah, akhirnya dari situ saya sampaikan kita harus cegah, karena kalau kita tidak cegah, maka kemudian yang menjadi disabilitas menjadi banyak. Nah, kenapa kemudian kalau mereka menjadi disabilitas tunanetra, maka kemudian yang terjadi keluarganya pun selain yang bersangkutan ini tidak produktif, banyak aktivitas yang tergantung kepada orang lain dan itu rata-rata keluarga dekat, tapi keluarganya pun itu juga ikut tidak produktif. Jadi karena itu kenapa kemudian kita lakukan setiap bulan, bahkan nanti bulan depan saya akan lakukan seluruhnya di seluruh balai kami di Indonesia. Kali ini sebetulnya rencananya bulan ini harusnya kami ke luar Jawa, tapi kemudian kemarin bulan lalu saya mendapat undangan dari Perdami di Makassar. Di situ ada Ketua Perdami Prof. Budu yang menyampaikan bahwa di Jawa Timur tuh angka kebutaan tinggi. Akhirnya coba kita lakukan di Jawa Timur. Nanti minggu ini saya juga ke Palembang gitu. Jadi karena Palembang juga tinggi. Jadi karena itu kita lakukan paralel ini Jawa dan luar Jawa untuk ngejar supaya tidak impact-nya tidak terjadi kebutaan seperti itu. Ya, jadi untuk hari ini kita menyelenggarakan operasi katarak sebanyak 15 pasien dari rangkaian yang kita rencanakan 150 pasien yang insya Allah akan kita selesaikan sampai dengan akhir November. Jadi operasi katarak ini merupakan dari Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan Yayasan SCTV tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial. Kemudian diselenggarakan di sini sebenarnya untuk data pasien penderita katarak sendiri di Kabupaten Tulungagung itu ada sekitar 400. Cuman memang dari hasil screening itu yang saat ini siap untuk dilakukan operasi itu 150. Untuk di Rumah Sakit Dr. Iskak sendiri kita mempunyai 3 dokter spesialis mata yang insya Allah bisa menyelesaikan 150 pasien itu dalam waktu sampai dengan akhir November.
Menurut Mensos, tingkat kebutaan di Jawa Timur cukup tinggi, terutama di wilayah pesisir. Hal ini mungkin disebabkan oleh paparan sinar matahari langsung selama aktivitas nelayan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wiyanto melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.